Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina karimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala sayyiduna habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Wa qala ballighu anni walau ayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekuatan orang Islam itu ada dalam dua perkara. Yang pertama adalah dalam dakwah, dan yang kedua dalam doa. Dakwah dan doa dari asal kata yang sama, da'a. Namun berbeda karena dakwah mengajak orang supaya dekat dengan Allah, mendapatkan hidayah Allah. Dakwah mengajak orang kepada Allah agar orang mendapatkan hidayah. Sedangkan doa membujuk Allah supaya dekat kepada manusia dan menurunkan hidayah untuk manusia. Yang satu dirayu untuk dekat kepada yang satunya. Begitu juga sebaliknya, yang satunya dirayu untuk supaya dekat kepada. Dakwah mengajak manusia dekat dengan Allah, doa membujuk merayu supaya Allah SWT dekat dengan manusia. Dua kekuatan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dahulu kala menjadi andalan utama, menjadi senjata utama dalam kehidupan orang-orang Islam. Sehingga dengan dakwah ini dan doa ini, dengan dua amalan ini, umat Islam berkuasa memimpin seluruh umat manusia. Mereka dijamin oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Dakwah punya pengaruh, doa juga punya pengaruh. Dan kekuatan dakwah dan doa ini tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tidak bisa dihalangi oleh senjata apapun. Tidak bisa dihalangi oleh teknologi apapun. Tidak bisa dihalangi oleh kekuatan apapun. Dakwah dan doa ini lebih hebat daripada seluruh senjata apapun. Dari nuklir, dari tembaga, dari atom, dari apapun senjata. Kekuatan yang datang langsung dari Allah. Kekuatan yang diberikan Allah langsung kepada kita semua. Dan ini dimiliki oleh siapapun.
tidak perlu beli, tidak perlu pesan. Allah sudah berikan ini kepada setiap individu muslim. Siapapun yang Islam, siapapun yang beriman, mereka punya dua senjata ini. Bagaimana dakwah dan doa menjadi senjata bagi kita. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi datang dengan dua perkara ini. Setiap nabi turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua senjata ini. Yaitu dengan apa? Dengan dakwahnya dan dengan doa. Dakwah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah dalam rangka kita bagaimana supaya membantu Allah, menolong Allah dalam menyebarkan agama. Sehingga janjinya adalah apa? In tansurullaha yansur. Ketika kita membantu Allah, ketika kita menolong agama Allah ini, mengajak manusia supaya taat kepada Allah, mengajak manusia supaya dekat dengan Allah, dan Allah sukai, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, in tansurullaha yansurkum. Allah SWT akan menolong. Allah tidak berhajat pada pertolongan kita. Allah tidak butuh bantuan kita. Tapi kita berhajat kepada dakwah. Kita butuh kepada dakwah ini. Karena dengan dakwah ini kita ditolong oleh Allah. Dengan dakwah ini kita dibantu oleh Allah. Wa yansurkum fala ghaliba lakum. Seandainya Allah sudah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah sudah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kekuatan apapun. Dahsyatnya ini dakwah. Kalau Allah mau, Allah bisa runtuhkan apapun untuk supaya orang manusia itu mendapatkan hidayah. Kalau Allah mau, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi Allah SWT. Allah bisa rubah dengan sekehendak Allah. Allah bisa memberikan hidayah, man yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah berkuasa. Siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah juga berkuasa. Dan untuk menundukkan manusia, Allah pemilik manusia. Malikin nas, Allah yang merajai manusia. Bahkan Allah ini menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. Tapi Allah ingin terlibat di manusia ini. Ayo, jadikan ini manfaat bagi kalian. Seolah-olah Allah berkata, aku tidak butuh kepada kalian, tapi kalian yang butuh kepada aku. Antumul fuqara, kalian itu orang miskin, kalian itu orang fakir, kalian itu berhajat, kalian itu butuh kepada saya. Allah mau sampaikan begitu. Kalau Allah mau, aku sesatkan kalian. Kalau Allah mau, Allah beri hidayah. Seorang Umar bin Khattab yang benci sekali kepada Islam dan Muslim. Umar bin Khattab benci. Tapi ketika Allah mau hidayah masuk ke dalam diri Umar, siapa yang bisa menghalangi? Bahkan ketika hijrahnya Umar itu, dia datangi semua kumpulan-kumpulan tempat nongkrongnya beliau ketika masih jahiliyah, di mana dia suka ngumpul, di mana dia suka nongkrong, maka dia datangi semua. Dia berdiri dengan berani
dengan pisau, dengan pedang yang terhunus. Dia katakan, siapa yang mau menghalangi aku? Siapa yang mau jadi istrinya janda, jadi anaknya yatim, halangi aku. Itu umat. Sampai begitu. Kalau Allah sudah beri hidayah, tidak ada yang disembah. Mayahdillah fala mudhillalah. Kalau Allah sudah, tidak ada yang bisa nyesal. Hindun radhiyallahu anha, bagaimana masa jahiliyah, benci sangat benci. Ini pasangan suami istri yang luar biasa, Abu Sufyan dan Hindun. Dua-duanya ini biangnya musuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biang, penggeraknya, motornya untuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hamzah radhiyallahu anhu itu dibelek dada, diambil jantungnya, digigit, dipakar. Satu kepuasan ketika dia bisa berhasil membunuh Hamzah dan juga bisa menggigit, memakan jantung. Ini orang gila. Gila sebetulnya kalau kita katakan. Tapi kalau Allah memberi hidayah, mayahdillah fala yudillah fala mudillah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, siapa? Sebaliknya, wa mayudlilhu, kalau Allah mau sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa ngasih hidayah. Kalau Allah sudah mau sesatkan. Barsiso itu berapa lama dia beribadah kepada Allah? Barsiso bisa dikatakan hidup tanpa maksiat, ahli ibadah. Tapi kenapa dia di akhir hayatnya justru menyembah setan, sujud kepada iblis? Siapa yang jamin? Siapa yang bisa jamin hidayah itu diberikan, hidayah itu dicabut? Siapa yang jamin? Bahkan di akhir zaman, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Bolak-balik begitu saja. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Siapa yang? Allah. Allah yang berkuasa. Allah nggak berhajat kepada kita. Tapi dengan dakwah ini adalah kemuliaan bagi kita. Kamu buat dakwah, aku tolong kamu. Kamu buat dakwah, aku bantu kamu. Kamu buat dakwah, aku backing kamu. Ini hadir. Ini kekuatan. Makanya dakwah ini di belakang kita ada Allah. Dengan dakwah itu di belakang kita ada. Begitu juga doa. Ud'uni astajib lak. Doalah kamu padaku, aku akan tunai. Aku akan ijabah. Kamu doa, aku akan ijabah. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah ya. Kamu bantu agama Allah, aku bantu kamu. Kamu doa kepada Allah, aku turuti doa kamu. Nah, dua hal ini hadirin, dua perkara ini adalah kekuatan yang luar biasa, dan yang paling paham dengan hal ini adalah musuh-musuh Islam. Dipreteli kita ini, betul-betul dipreteli. Dijauhkan kita dari dakwah dan dijauhkan kita dari doa.
sampai orang beriman itu tidak tahu bahwa dakwah itu adalah kewajiban. Sampai orang beriman menganggap bahwa dakwah itu adalah sambilan saja. Sampai orang beriman itu kalau mau doa nggak tahu apa doanya. Disuruh doa tuh ingat tidak. Doa itu nggak ngerti dia. Apa yang harus didoakan? Makanya kenapa Imam Syafi'i katakan boleh doa dikeraskan supaya mengajari orang, belajar kepada orang, ngajarkan kepada orang apa sih doa itu, apa yang diminta oleh doa itu. Masa itu kalau doa itu berjam-jam doa, mendidik umat supaya tahu apa yang didoakan itu. Makanya doa nggak mesti harus dengan bahasa Arab. Kalau orang-orang awam bagus itu dengan bahasa umum, supaya orang tahu yang diminta itu apa sih kalau doa. Kadang-kadang kita terfokus doa itu, ya Allah bereskan hutang saya, ya Allah dapatkan dekatkan jodoh saya, ya Allah sembuhkan sakit saya. Boleh itu nggak apa-apa. Tapi hidayah ini justru yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Nah, ketika umat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia paham dengan dakwah dan doa ini, kekuatan ini, enggak bersandar kepada yang lain, enggak bergantung kepada yang lain, tidak tertarik kepada yang lain. Yang diperbaiki ya ini saja. Dakwah diperbaiki, doa diperbaiki. Bagaimana dakwah itu betul-betul mengajak manusia kepada Allah, memperbaiki diri kita sendiri, menjadikan kita sebagai teladan, keluarga kita sebagai teladan supaya dapat dekat kepada Allah. Yang dahsyatnya nih hadirin, bahwa orang beriman itu, setiap amal orang beriman itu ada pengaruh. Setiap amal kita ini ada pengaruh. Suatu ketika Aisyah itu menggibah, namanya poligami, istri banyak, ada aja cemburu. Mengomongin orang, ngomongin madu, sebetulnya ngomongnya juga biasa kan. Tapi Rasulullah SAW katakan, coba kamu segera bertobat. Kalau tidak, kalau kamu pergi saja ke lautan, kamu ludahkan itu bekas omongan kamu ini, maka laut yang asin bisa jadi busuk. Dari menggibah. Ada riwayat lagi dari berbohong. Dari berbohong saja sudah luar biasa. Al-kidbu, berbohong itu menumbuhkan pohon kejahatan, mendekatkan diri kepada keburukan, kepada dosa, dan dosa membawa kepada neraka. Setiap amalan orang beriman itu pasti ada efek. Ada efek. Orang nggak sholat, dia bilang, saya nggak sholat urusan saya. Saya nggak sholat itu urusannya saya sendiri. Apa ruginya kamu? Apa ruginya saya nggak sholat? Yang nggak sholat saya. Oh, yang marah kamu. Banyak orang banyak nggak paham. Padahal ketika orang nggak sholat itu, dia sedang mengundang murka Allah bagi kaum muslimin pada saat itu. Orang nggak sholat. Setiap perbuatan kita ini efeknya luar biasa.
sedekah kita 1 rupiah, 1000 perak, kita berikan dengan tulus, dengan ikhlas, jadi tolak balak. Imam Ghazali rahmatullah alaih satu ketika dia sudah wafat, dimimpikan oleh orang-orang, ada waliullah memimpikan dia bahwa dia apa? Masuk ke dalam surga. Imam Ghazali, Syekh, bagaimana engkau bisa masuk surga? Pasti dengan amal yang baik. Kata Imam Ghazali, tidak, saya tidak dengan amal. Justru Allah itu masukkan ke surga saya itu dengan sebab hanya karena ketika saya sedang menulis kitab pakai tinta, pakai pena itu, ya, tinta itu datang 1 ekor nyamuk, datang 1 ekor lalat, dia menghisap. Jadi saya berhenti dulu, biarkan itu lalat itu menghisap daripada tintanya sampai dia kenyang, puas, dia pergi, baru saya lanjutkan lagi menulis. Gara-gara itu saja saya dimasukkan ke dalam surga. Ada efek. Haji Sab satu ketika lagi makan, istimewa makan Haji Abdul Wahab Sab. Si khodimnya itu dia bawa piring, bawa makanan, terjatuh, dengan pecah gelas. Kata Haji Sab, luruskan lagi amalan kamu. Pecah gelas itu adalah amalan yang tidak betul. Efek ini hadirin semua luar biasa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman intan surullaha yansurkum. Dalam dakwah itu ada pertolongan Allah, karena dalam amalan-amalan yang kecil, yang sepele saja itu di situ ada efek. Ada pertolongan Allah, ada bantuan Allah. Ketika kita tinggalkan, maka di situ pun ada murka Allah, ada marahnya Allah. Dai-dai Allah itu dia takutnya bukan kepada lawan, takutnya bukan kepada senjata, bukan kepada musuh. Dia takut apa? Amalannya lemah. Kalau amalannya lemah itu bahaya bagi dia. Rib'i bin Amir itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling miskin, gak punya apa-apa, ikut berperang lawan Romawi dengan pedang buntung naik keledai. Itu sebelumnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas kumpul dulu. Ini Romawi, mereka itu didatangi oleh pasukan muslimin. Mereka ini ingin supaya ada musyawarah, ingin ketemu dulu bagaimana sih coba kekuatan orang Islam itu seperti apa. Ini mereka dari jazirah Arab yang gak terkenal, yang dikenal jahiliyah, tiba-tiba pengen nyerang kita, nawarkan kepada kita Islam. Wah, langsung kan. Ini ketika itu Rustum itu panglima yang paling sadis, paling bengis kan. Dia bilang, apa-apaan ini orang Islam? Mereka datang ngepung kita, ini mau apa? Coba panggil utusannya. Zaman itu perang itu memang masih pakai utusan-utusan dulu. Maka saat Nabi Waqqas kumpulkan para sahabat. Gimana nih? Kita diminta untuk datang pada musuh. Siapa yang akan kita utus? Usul begini. Usullah Said ini, si Rib'i bin Amir yang dia usulkan. Mir, ini mereka ini musuh-musuh kita ini orang-orang hina. Mereka musuh-musuh Allah dan Rasul. Mereka ingin merendahkan kita.
Saya usul kalau mau ngirim utusan kepada mereka, jangan jumlah yang banyak, cukup 1 orang saja. 1 orang saja. Jangan yang gagah berani, yang mentereng, yang badan besar, yang kekar, yang pedangnya paling kuat. Jangan. Kasih yang recehan lah istilahnya begitu. Biar mereka tahu, lihat. Justru kita kirim itu supaya menghinakan mereka. Tuh, kami utus orang yang paling rendah. Jangan diutusnya orang-orang paling kuat, tokoh-tokoh panglima Islam, jangan. Wah, semua setuju sama usulan Ridhi bin Amir. Kamu cerdas, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Lawan Romawi yang begitu hebat dan perkasa ini, yang ribuan tahun tidak pernah terkalahkan, usulnya sama, kirim orang-orang yang paling lemah. Jangan 3, 4, 10, 20, jangan, kirim 1 orang saja. Sa'ad bin Abi Waqqas pun dengar usulan itu, ya sudah kamu. Kalau usul harus siap tak aja. Langsung diputus, ya sudah, kamu yang pergi. Jangan usul-usul kita sendiri nggak jalan. Ya siap, dia usul, resiko, dia pergi, dan memang tidak ada rasa takut, karena dia tahu di belakang saya ada Allah. Backing saya ini Allah, bukan dia lihat pasukan muslimin berapa, nggak pernah orang kaum muslimin pasukannya itu lebih daripada musuh itu, nggak pernah, selalu jauh di bawah. Dia lihat Rustum kayak begitu, cemen, enteng, nggak ada mana. Dia tahu di belakang dia ini siapa. Ya dia pede aja Pak, pede, betul-betul pede, yakin pede Pak. Lihat umat Islam kalau sudah tidak ada dakwah dan doa, takut sama jabatan, takut sama kekayaan, takut sama ini, takut sama ini. Tidak yakin dengan Allah yang melindungi dia, Allah yang jamin. Maka dia pun sendiri saja. Dengan Syarah Amir, sendiri saja, kamu usul sendiri. Ya udah, bawa itu tombak buntungnya, pedang buntungnya, dengan keledai dia jalan. Pakaian gak sempurna, cuma 1 aja, ini yang bagian atasnya telanjang bulat. Udah gitu dia datang masuk, penjaganya sudah, kamu ini siapa? Udah ngalang-ngalangin. Majikan kamu itu ngundang saya. Kalau nggak boleh masuk, saya balik nih. Saya balik benar. Kamu bakal dipecat. Oh, kamu tahu utusannya? Kaget mereka juga. Utus kayak begini. Ya Allah, apa nggak ada orang lain? Tapi masuk aja. Ayo masuk. Udah masuk, bawa itu kan yang namanya tombak buntung. Ya, di bawah gitu, nggak punya tempat, nggak punya. Ya udah diseret aja begini. Belum masuk sudah karpet mewah. Itu sobek itu karpet merah. Langsung dipegang, berhenti kamu ini. Saya itu diundang, nggak boleh saya balik lagi. Ya, akhirnya sudah. Terus aja dia ngerobek terus sampai itu. Orang dai itu seperti itu. Dia tahu di belakang dia adalah sama seperti kita doa. Kita mesti tahu doa itu akan dikabul kalau kita yakin bahwa yang memberi, yang mengabulkan doa-doa ini Maha Kaya Raya, Maha Kuasa atas segalanya. Kalau nggak yakin, susah. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Mesti yakin. Begitu juga dah. Mesti yakin. Di belakang saya ini ada Allah.
dakwah itu mudah, jangankan Rusul. Fir'aun segitu gedenya, Namrud segitu gedenya, Allah tuh kirimnya yang remeh-remeh, dikasih nyamuk, buntung lagi nyamuknya. Coba, ya Allah, mati aja pakai kena nyamuk. Itu kan merendahkan sekali itu. Allah itu kayak ke Fir'aun. Fir'aun sampai berkata, Nil ini mengalir karena perintah. Matinya kelelep di Nil. Itu kan mati aja, kelelep raja. Ini kalau orang biasa mati kelelep di Sungai Jamblang nggak apa-apa. Ini raja mati kelelep. Ya Allah. Itu Allah mau menghina itu. Bersama dai-dai Allah ini ada kekuatan Allah, dan Allah nggak perlu untuk ngirim yang macam-macam yang besar-besar kepada dai-dai Allah ini. Sudah cukup. Allah ghaliba lakum. Kalau dai sudah bergerak, di belakangnya ada Allah. Allah akan beri kuasa. Allah akan beri kuasa. Nah, karena kesan dakwah ini hadirin, kesan dakwah apabila diamalkan dahsyatnya luar biasa, apabila ditinggalkan pun dahsyatnya luar biasa. Sholat wajib sama sholat sunnah ditinggalkan beda, akibatnya beda, ke hati beda, ke rizki beda, ke keluarga beda, ke rumah beda, ke ekonomi beda, ke kesehatan beda. Orang yang sholat fardu ditambah lagi dengan sholat sunnah, nur itu ada, cahaya itu ada, itu membekas, berefek. Makanya dikatakan oleh Maulana Ilyas, dakwah ini diberikan kepada umat ini supaya umat bisa berubah menghasilkan kebaikan, menjadi pabrik-pabrik kebaikan. Bagaimana supaya setiap kita ini menghasilkan kebaikan demi kebaikan? Dakwah ini bisa merubah keburukan menjadi kebaikan, dan meninggalkan dakwah bisa merubah kebaikan jadi keburukan. Dahsyat itu, dahsyat. Walaupun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dakwah itu dengan dakwah ini tantangannya akan banyak, betul-betul akan luar biasa. Tantangannya itu akan luar biasa. Jangankan dari luar, dari diri kita sendiri, dari malasnya kita, kadang-kadang riaknya kita, sum'ahnya kita, sombongnya kita. Ini internal kita sendiri, internal keluarga belum lagi, kemudian juga di sekitaran kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu luar biasa. Tapi tetap janji Allah tuh intan surullaha yansurkum, enggak pernah ingkar. Kalau betul kita dakwah, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Maulana Ilyas rahmatullah alaihi itu sengaja buat dakwah di kawasan yang paling rusak di India. Kawasan Mewat itu ada Sumatera. Kalau di kita sih Mewat itu seluas Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Ya. Apa disebutnya tuh? Kresidenan. Nah, Mewat itu satu kresidenan. Bayangkan satu kresidenan, gak ada yang baik sedikit pun. Semuanya penjahat isinya. Isinya semuanya penjahat. Tukang mabok, tukang bunuh, mereka itu disewa jadi pembunuh-pembunuh bayaran. Namanya nama Islam, tapi sudah mulai berubah nama-nama Hindu. Kemudian berubah lagi, sudah bawa patung-patung berhala di rumah-rumahnya. Mereka orang Islam, tapi ikut-ikutan nyembah berhala, nyembah patung, ikut-ikutan tradisi-tradisi orang-orang kafir. Wah, sudah mulai. Nah, Maulana Ilyas itu kerja atas mereka.
kerja atas mereka. Kenapa tidak kerjanya di Saharanpur, di Deoban, di Delhi, di Aligarh yang orang-orang muslimnya kuat? Karena dipilihnya tempat yang paling rusak. Karena beliau yakin bahwa dengan dakwah akan merubah suasana dan keadaan. Dakwah itu akan merubah. Dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi perkataan yang lebih baik daripada orang yang ngajak kepada Allah SWT, ngajak manusia kepada Allah. Ini tidak ada yang salah. Allah sangat suka dengan perkataan orang yang ngajak orang. Manusia mengajak manusia supaya dekat dengan Allah, itu Allah suka. Sama seperti Allah sukanya manusia apabila dia berdoa kepada Allah, Allah suka. Ud'uni astajib lakum, aku akan penuhi. Itu Allah suka. Dan Allah tidak pernah bosan, tidak minta berkali-kali, Allah nggak pernah bosan. Allah nggak pernah bosan. Allah nggak pernah marah. Kita diminta sekali, 2 kali, baik, 3 kali, baik, 4 kali sudah mulai cemberut, ini sudah mulai menghindar, 10 kali, 20 kali, oh sudah mulai marah. Begitu kan? Manusia, wajar. Tapi Allah tidak. Tambah diminta, tambah suka. Tambah diminta, tambah senang. Allah itu senang. Begitu juga dengan dakwah. Allah itu suka kalau orang jadi sebab hidayah orang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kesan dari dakwah itu? Mulai Ilyas buat dakwah. 1 orang, bayangkan cuma 1 orang. Tapi dari 1 orang berubah. Italia itu hadirin tadinya nggak ada masjid. Di Italia. Zaman setelah perang salib, semua masjid-masjid itu dihancurkan. Paus-paus di Roma itu tidak ada yang suka kepada masjid. Paus-paus di Roma, di Italia. Tapi begitu ada 1 orang pemuda kan, 1 orang pemuda, dia buat, dia bukan orang alim, dia bukan hafid, dia buat usaha dakwah, tahun 60-an. Sekarang di Italia ada 300 lebih masjid. Kota kecil. Kenapa hadir semua? Dakwah itu berubah. Perancis bagaimana? Yang tadinya masjid cuma 6-8 biji, sekarang sudah 800 masjid. Di Paris yang itu. Ada di Australia, 1 pulau, 1 jamaah ke sana dari Afrika Selatan datang ke sana, 1 nenek-nenek tua. Dia ketemu, lihat orang jalan, sholat. Kalian ini persis seperti kakek datuk saya dahulu. Kakek datuk saya dahulu juga seperti begitu. Sholat, ngaji. Bagaimana dahulu itu? Di sini semua orang baca Islam, baca kalimat syahadat, baca ini. Tapi sekarang semua tidak ada satupun yang Islam. Apabila dakwah ditinggalkan, Filipina itu 100% Islam, 100% Islam. Dakwah ditinggal, habis tidak. Manila, fi amanillah. Dakwah itu begitu. Ketika ada, dia merubah orang, hidayah akan turun. Tidak ada, hidayah akan hilang, dicabut oleh Allah. Dicabut. Banyak negeri-negeri yang terbuka. Ada satu kawan, namanya Salman. Dia orang Amerika. Dia ketemu sama satu orang di Argentina. Argentina ini hadiah yang dimuliakan oleh Allah. 4 generasi sudah hilang. 4 generasi orang Arab. Argentina ini paling banyak Arab. Paling banyak Arab di Amerika Latin ini, Argentina. Paling banyak Arab.
Tapi hampir 99% Arab di Argentina itu murtad semua. Murtad. Keturunan sahabat murtad. Jutaan orang udah murtad. Jutaan. Lihat orang-orang Argentina, Arab aja. Dia bukan bule. Brazil, Argentina, itu semua banyak orang-orang. Ada satu orang Salman, dia pendeta. Dia orang Islam. Ketika di pesawat dia ketemu satu orang pendeta. Dia ngobrol sama pendeta itu. Dari mana, nama, ini apa semua. Ternyata pendeta itu dia sudah 20 tahun bolak-balik ke Argentina. Dia sudah memurtadkan ribuan jutaan orang Islam. Jutaan. Lalu kata Salman nih, dia bilang, 20 tahun kamu pernah pulang nggak? Saya nggak pernah pulang. Saya 20 tahun itu memang kerja untuk itu. 20 tahun kamu nggak pernah pulang. Saya nggak pernah pulang. Akhirnya kata Salman nih, sekarang coba mau tidak saya ajarkan satu doa yang luar biasa. Boleh kamu doa kepada Yesus, kepada siapa yang penting kamu doa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar, yang hak itu hak sehingga aku bisa ikuti, dan yang buruk itu buruk sehingga aku bisa hindari. Oh, itu doa bagus katanya. Itu doa bagus itu. Maka dia amalkan doa ini. Ini Salman ini kartun, ya Allah, kartun biasa. Ya. Kartun biasa, tapi dia dakwah di pendeta itu. Dia ingin supaya mudah-mudahan ya Allah dengan ini dakwah ini yang sedikit dan yang jadi doa, dia nggak ngajak dia supaya masuk Islam, tidak. Ternyata itu diamalkan sama pendeta. Yang pendeta itu diamalkan. Tiba-tiba dia dikirimi surat Salman. Karena udah kenalan sudah ini, dia dikirimi surat. Dia bilang, berkat doa yang kamu berikan kepada saya, sejak kamu berikan itu tidak pernah saya tinggalkan. Saya doa selalu begitu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ya Rob, entah siapa Tuhannya lah. Ya Tuhan, mungkin dia bilang gitu, atau ya apa kalau itu, ya ke Yesusnya atau ke siapa. Tunjukkan saya yang hak itu hak. Jadi begitu saya doa, terbukalah hati saya kepada Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam, langsung dia betul-betul menangis. Dia sadar saya sudah murtadkan jutaan orang di Argentina. Maka dia sekarang doakan saya sudah membawa kembali mereka yang telah murtad itu ke dalam Islam. Hidayah berubah seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi Allah, kalau kita sungguh-sungguh, kesan itu pasti ada. Doa yang sungguh-sungguh, kesannya ada. Dakwah yang sungguh-sungguh, kesannya ada pasti. Ketika amalan kita betul, dakwah kita betul, itu kelihatan istri kita bagaimana, anak kita bagaimana. Kadang-kadang setan itu butakan kita. Nggak ada hubungannya ini. Sama malam marwah, sama misa 40 hari, 4 bulan ini nggak ada hubungannya. Istri ngelawan, anak ngelawan itu nggak ada hubungannya. Ada Pak. Ada. Persis ada. Besar sekali hubungan. Amalan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah berpengaruh kepada anak istri kita. Kenapa? Karena kita pemimpin. Karena kita amir. Karena kita pemimpin rumah tangga, kesannya itu ada. Ketika kita berkorban untuk agama, Allah perbaiki keluarga kita. Allah perbaiki istri dan anak-anak. Itu dirubah. Dengan sendirinya itu Allah berubah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki diri kita ini, diperbaiki.
keluarga kita akan diperbaiki. Orang-orang yang dengan dakwahnya, bagaimana Allah perbaiki, mulai dirinya diperbaiki, keluarganya diperbaiki, anak istrinya diperbaiki, semua diperbaiki. Karena apa? Karena memang Allah janji begitu. In tansurullah yansurkum, Allah akan perbaiki. Tolong masalah-masalah kamu ini Allah akan tolong. Allah akan bereskan masalah ini. Banyak anak-anak penjahat, anak-anak preman, bahkan anak-anak pelacur yang menjadi baik dengan sebab usaha. Dengan sebab usaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi hadirin semua, na'udzubillah summa na'udzubillah kalau anak-anak kita sendiri. Ini dasar hadirin. Dan kita boleh hadirin bertentangan dengan siapapun. Bertentangan dengan orang lain, bertentangan dengan orang-orang luar kampung, tapi bertentangan dengan anak dan istri itu sangat menyakitkan diri kita. Betul tidak? Menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Ada teman saya di Rewin, beda kelas, dia kelas 2 tahun di atas saya. Namanya Abdul, orang Pakistan. Ya Allah, orang itu luar biasa. Luar biasa. Dari kesolehannya, dari ini, dari itu dan sebagainya, amalannya ini dan sebagainya. Meninggal dunia usia muda. Punya anak 2 atau 1, dia meninggal dunia. Kemudian ketika dia meninggal dunia itu sampai ustaz-ustaz apa semua juga nyolatin apa semua. Sampai satu ketika satu orang ustaz, dia itu, ini Abdullah ini bagaimana sih dia nasibnya di akhirat? Dia minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya, mimpikan saya bagaimana nasib Abdullah. Karena ustaz ini dekat sekali sama ini Maulana Syekh. Maka dia pun bermimpi. Dia dimimpikan Abdullah. Dia lihat Abdullah pakai baju putih, bersih, pakai sorban, pakai kurta. Wah, tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Maka kata Maulana ini, Abdullah, tunggu biasa kamu bagaimana keadaan kamu? Wah, senang dia kata. Terus dia baca satu ayat, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi bilalin al-arwaiki muttaqihun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yahda'un salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dia baca. Lalu itu kan cerita tentang bagaimana ahli surga. Begitu Maulana ini dia terbangun, dia lihat, dia pikir-pikir, coba penasaran dengan keluarganya yang ditinggalkan. Jadi dia lihat keluarganya, istrinya, anaknya, walaupun itu sudah Abdullah sudah meninggal sekian lama, tapi anaknya, istrinya tetap terdidik dalam kebaikan. Bahkan anaknya itu belum 10 tahun sudah hafiz 30 juz. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari Allah ini dia akan berkesan. Semakin kita berkorban untuk dakwah, semakin kita sungguh-sungguh untuk dakwah, akan berkesan pada dia. Berkesan pada dia. Semakin kita jauh, semakin kesan itu hilang. Omongan kita nggak dituruti sama istri. Jangankan sama orang lain, sama istri itu tidak. Sama anak apalagi. Makanya kalau Nabil Alifan katakan, jika anak kamu sudah melawan, membantah, introspeksi, muhasabah, jangan marahi anak, jangan salahkan anak, introspeksi, ada di amalan kamu yang tidak betul. Mulai Zakaria katakan, semua amal perbuatan anak kita ini cerminan kita.
Kesan apa hadirin? Intan surullah yang sur. Kesan dari dakwah ini, walaupun ada semata dia ada senjata yang ampuh, berkesan juga pada doa. Doa ini senjata yang ampuh, tapi dua-dua ini ada kaitan. Ketika dakwah kita tidak betul, doa pun kita tidak akan betul. Ketika dakwah ini kita asal-asalan, doa kita sulit untuk diterima oleh Allah SWT. Karena ini nyambung, ini partner kerja. Doa itu bagaimana dakwah. Maka dikatakan siapa yang dia betul dalam dakwah, doa-doanya akan diterima seperti nabi-nabi Bani Israil. Doanya diijabah. Doanya diijabah. Tambah kita bagus dakwahnya, tambah doa kita diterima. Tambah bagus dakwah kita, tambah doa kita diterima. Ya Allah, kita doa ini mati-matian sampai di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, di depan ini kok tidak diterima. Introspeksi. Dakwah kita yang tidak betul. Ada dakwah kita yang tidak betul. Berkorban untuk dakwah itu bukan main-main. Bertambah kita akan rasa suka, bertambah kita akan rasa senang dengan agama. Itu tanda pengorbanan kita ini diterima. Sultan Mahmud ini raja terkenal, Sultan Mahmud Al-Ghazi. Kalau Bapak buka internet, Sultan yang sangat soleh sekali, betul-betul soleh, luar biasa. Ketika dia meninggal dunia, maka seorang waliullah bermimpi. Dia katakan, ketemu Sultan Mahmud ini, wahai Sultan, kok hidup nih kaya raya, berlimpah harta. Bagaimana kamu setelah di kehidupan akhirat? Pasti hisab kamu ini akan berat sekali. Hisab kamu pasti berat. Kekayaan kita ini hisabnya kan luar biasa. Banyak orang bangga dengan kekayaan, dia tidak ingat dengan hisabnya. Kata Sultan Mahmud, tidak, saya tidak dihisab, saya dimaafkan semuanya oleh Allah. Padahal dia raja, memang soleh, tapi dia dimaafkan. Oh, Masya Allah. Kaget ini wali-wali. Amalan apa kamu bisa kok dimaafkan? Amalan yang mana? Hisabnya sampai terhindar begitu. Sultan Mahmud bilang, saya itu satu ketika saya ingin datang berkunjung kepada Syekh Al-Qarqi. Syekh Al-Qarqi ini seorang waliullah besar. Waliullah besar. Dia punya pondok pesantren. Jadi saya datang ke situ. Saya datang ke situ sebagai seorang raja, dia datang. Dia nggak mau ulama datang ke dia. Dia ingin saya berkhidmat kepada dia. Saya datang kepada Syekh Qarqi rahmatullah alaih. Jadi ketika datang ke pesantrennya itu, santri-santri lagi nyapu. Santri-santri itu lagi nyapu, dan sapunya itu, debunya itu bertaburan. Sampai saya ini kena debu. Betul-betul penuh dengan debu lah. Pengawal, ajudan, apa semua itu kena. Berhenti. Ini kepada santri. Kata Sultan Mahmud, jangan berhenti, teruskan kamu sapu. Ya. Lalu dia bilang, ketika dia dengan debunya, ya Allah, semoga debu-debu yang nempel di badanku ini, debu-debu yang ini, karena saya datang kepada orang yang soleh di tempat yang soleh ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah itu sebab aku terhindar, dijauhkan dari api neraka, dan masukkan aku ke dalam surga. Ternyata dengan sebab itulah dia, Allah SWT bebaskan dia dari hisab,
dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Apapun hadirin pengorbanan, karena Sultan Mahmud Al-Ghazi ini, dia betul-betul istiqomah dalam memperjuangkan agama. Dia kalau misalkan mau korban, dia contoh. Dalam perang, dia contoh. Dia teladan, paling dulu, dia paling depan, paling ini dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemuliaan seperti itu. Maka ini jangan pernah kita merasa rugi dalam korban agama. Allah pasti tolong. Allah bereskan urusan kita. Istri kita, anak kita, usaha kita, itu hadirin yang dimuliakan, otomatis Allah akan bereskan. Otomatis Allah akan bereskan. Tapi kalau tidak, ini Masya Allah. Na'udzubillah minha. Na'udzubillah min. Ini Ustaz Harunnya udah datang? Belum. Ya Allah. Lanjut. Ya. Nah ini Allah SWT akan rubah suasana rumah kita ini, artinya Allah akan rubah. Yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka itu hadirin Allah SWT adalah ketika kita menjadikan dakwah ini sebagai sesuatu yang bukan kewajiban kita. Oh, dakwah ini gak wajib. Dakwahnya untuk ulama saja. Dakwahnya untuk orang-orang pesantren, dakwahnya untuk orang-orang syekh-syekh dan sebagainya. Tidak. Ustaz-ustaz. Dakwah ini tidak. Tanggung jawab atas umat. Tanggung jawab atas umat sebagaimana Rasulullah SAW merasakan. Lihat, kalau dakwah ini ditinggal, maka orang akan jadikan yang pertama sekali lihat sesuatu, yang mungkar itu, yang mungkar dan yang hak itu akan jadi kabur. Yang mungkar mana, yang hak mana? Lama kelamaan Allah SWT akan rubah lagi. Akhirnya dia tidak suka kepada yang hak, dia suka kepada yang mungkar. Lama-lama lagi akan dibalik lagi oleh Allah SWT. Akhirnya dia akan ngajak orang kepada yang mungkar dan mencegah orang dari yang hak. Itu tahapannya begitu. Kalau dakwah itu ditinggalkan, itu umatnya akan pada satu kondisi nanti. Badal Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban. Agama itu akan dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali lagi ke keadaan asing. Bagaimana artinya dimuliakan oleh Allah? Allah akan jadikan antara hak dan batil itu kabur. Bingung dia, pilih yang mana ya? Mau pergi ke markas apa dagang somai? Kalau dagang somai itu kalau pergi markas paling nggak bayar. Kalau keluar ini, kalau ini begini, wah, ini juga baik, ini juga baik. Dia mulai bingung. Ini baik, still bingung. Nanti lama-lamaan terus jauh daripada dakwah. Akhirnya apa? Dia mulai tidak suka kepada dakwah. Ya, paling nggak suka sama tim tasbih. Apalagi orang datang nasbih. Datang mau nasbih ya? Mau nasbih ya? Oh. Kamu orang baru nasbih saya. IP saja belum. Kamu belum disunat, saya sudah keluar. Gitu kan. Kamu masih ini, nggak suka. Malah sukanya kepada yang lain. Kalau rubah kesukaan itu, kalau rubah. Mayahdillah fala mudhillalah, mayudlilhu fala. Tidak ada yang bisa cegah. Tidak ada yang bisa cegah. Kalau mau cabut hidayah, kalau bisa. Tapi hidayah itu
pelan-pelan kayak bar sison, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Yang pertama adab dulu. Adab. Ini bentengnya. Adab sunnah fardu iman. Man tahawana bil adabi, siapa yang meremehkan adab. Meremehkan adab. Adab itu kadang-kadang tidak ada di hadisnya, tapi adabnya ada. Adab. Kemarin saya dalam bayan saya bilang, coba lihat pesantren-pesantren tabligh sama pesantren-pesantren NU itu beda. Pesantren-pesantren NU itu, masya Allah, ta'zim ke ulama, ya, jangan ngesot pakai lutut, khidmat pada kiai, khidmat pada ulama, khidmat pada itu nggak ada isi. Bertahun-tahun tuh nggak ada masalah. Gitu saja kehidupan mereka. Makanya kenapa? Karena orang-orang tua mereka memang dididiknya begitu. Background mereka itu begitu semua. Ibu bapaknya tuh jamiah yasinah, jamiah sholawatan, ya begitulah anak-anak. Tapi kalau di tabligh susah karena background keluarganya preman, ya, orang pasar, tukang malak. Ya mau diajar adab gimana di keluarganya? Orang ada anak dulu santri di sini nih, kok orang tuanya nggak pernah cium tangan, nggak pernah cium tangan. Pulang dari sini cium tangan, ibunya kaget sampai hampir pingsan. Anak saya cium tangan saya, nangis dia, betul-betul nangis. Ya. Ini anak nggak pernah cium tangan tiba-tiba cium tangan. Ini tradisi ya. Tapi dikatakan man tahawana bil adabi hurrimat. Dikatakan kalau kita ini menyepelekan adab, maka Allah SWT akan adab dia dengan apa? Dihukum dengan meninggalkan sunnah. Kalau orang gak hidupkan adab itu ya sudah. Mulai nyepelekan adab tidur, adab makan, adab istinja. Itu kalau sudah lama nggak keluar, sudah lama nggak istiqomah, sudah lama nggak ini, obrolan sudah dengan tidak kartun lagi, udah tuh sudah adab dulu hilang adab. Hilang adab. Pakai jubah, pakai ini itu sudah malu. Ya. Kalau pakai topi dikantongin, dianggap tuh ya. Ini pakai lagi kalau masuk markas. Nggak apa-apa sih bagus. Bagus kan itu jadi toleransi. Adab. Maka Allah akan azab dia dengan apa? Dengan diharamkan dari apa? Dari sunnah. Ngamalkan sunnah susah. Wa man tahawana bis sunnati, siapa yang menyepelekan sunnah, Allah akan azab dia dengan apa? Dengan diharamkan dia dari fardu. Itu bentengnya tuh, adab, sunnah, fardu. Nanti siapa yang ini menyepelekan fardu, dia akan diharamkan dari keimanan. Diharamkan dari dan itu kan begitu terus urutannya tuh. Sedikit dijauhkan dari agama, dijauhkan. Maka kita hadir semua. Karena dalam dakwah itu kenapa ada kekuatan? Karena dalam omongan ada kekuatan, dalam pendengaran ada kekuatan, dalam pikiran ada kekuatan. Datang malam markas ada kekuatan, datang malam musyawarah ada kekuatan, sambut takadah ada kekuatan, intikoli ada kekuatan, makomi ada kekuatan. Ini kekuatan ini yang bisa kita ngamalkan. Adab, bisa ngamalkan sunnah, bisa ngamalkan yang fardu, dan bisa menjaga iman. Orang tidak terasa. Urutan itu sepandai yang paling pandai dalam hal ini itu syaitan laknatullah. Maka jangan pernah kita nih tolak takazah sambut takazah. Rumah kita, kendaraan kita, harta kita, motor kita, apapun tenaga kita, berikan takazah untuk agama. Selalu bersedia. Karena jadinya satu saja. Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Allah akan selesaikan masalah kita. Dan doa-doa kita dijawab. Doa-doa kita dijawab. Kadang-kadang ada janji-janji doa kita. Janji.
siapa yang baca anu ini, tapi kok enggak yakin lagi, siapa yang ini, tapi kok tidak tertunaikan. Banyak ternyata. Rupanya bukan masalah doanya itu, dakwahnya kita ketika melemah, doa pun sulit untuk dikabulkan. Doa pun sulit. Kalau kita hatinya dimuliakan oleh Allah, perbaiki dakwah kita, insya Allah doa-doa kita pun akan dikabulkan. Doa istri kita, doa anak kita. Orang ketika anak itu hadir suatu akan ditanya oleh Allah, setiap orang tua itu sampai menikah, kepada siapa dinikahkan? Karena itu tanya orang tua. Ya. Banyak orang tua salah kaprah. Anak zaman sekarang sih bukan siapa sih, Nur Laila atau Siti Zulaikha? Siti Nurbaya. Anak saya bukan Siti Nurbaya zamannya sekarang tuh. Tidak. Anak itu kita milih. Tapi ketika anak milih sendiri, ini yang sulit. Ini masalah. Dari mulai dia balik sampai kita menikahkan itu perjuangannya luar biasa. Itu kalau kita tidak soleh betul-betul hati tergelincir di situ, sudah main. Rusaknya itu susah. Rusaknya itu susah. Kalau orang lain nggak dimasalah, maka itu harus semangat. Dakwah dan doa ini kita perbaiki. Apalagi kalau kita keluar di jalan Allah. Masya Allah, kalau keluar di jalan Allah sudah itu. Doa-doa kita itu Allah SWT ijabah. Dan alhamdulillah, makanya kita sekarang ini ada para masyayikh datang. Masyayikh kita ini orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Mungkin kita belum lahir, mereka sudah terlibat dalam dakwah. Kita belum lahir, mereka sudah keluar di jalan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina karimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna